Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, shalawat dan salam semoga kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat siang siswa dan siswi kelas 8 SMP Islam Bekti Asih. Bertemu lagi dengan Bapak dengan pembelajaran sejarah dan kebudayaan Islam. Kali ini materi masih dengan materi yang sama, yaitu mengenai sejarah berdirinya dinasti Ayyubiyah. Sekarang tentang bagian kedua. Karena bagian pertama itu sudah Bapak jelaskan di minggu sebelumnya, yakni mengenai siapa itu bangsa Ayub atau keturunan-keturunan Ayub, dari mana mereka berasal. Kita ketahui mereka berasal dari bangsa Kurdi ya. Kemudian mengapa bisa berdiri di Mesir itu karena awalnya minggu sebelumnya sudah Bapak jelaskan, yaitu awalnya Salahuddin beserta pamannya yaitu yang bernama Asaduddin Syirkuh ditugaskan oleh Nuruddin Zanki untuk mengamankan kekacauan di Mesir karena sedang terjadi pemberontakan. Ada pemberontakan yang dilakukan oleh Dirgam, dan Asaduddin dan pamannya berhasil mengalahkan Dirgam, dan Perdana Menteri Syawar kembali berkuasa di sana. Oke, kita bahas bagian kedua, masih mengenai sejarah berdirinya. Nah, 3 tahun kemudian, yaitu setelah pada tahun 1164 Dirgam dikalahkan dan Perdana Menteri Syawar kembali menjabat, 3 tahun kemudian Asaduddin dan Salahuddin, Asaduddin ini pamannya ya, paman dari Salahuddin Al-Ayyubi, kembali ke Mesir karena kembali terjadi akan ada perebutan kembali, yaitu di antara Perdana Menteri Syawar dan Amauri yang bersekutu. Jadi Amauri di sini adalah panglima perang tentara Salib yang dulu pernah membantu Dirgam. Nah, tentu saja persekutuan ini akan membahayakan umat Islam khususnya di daerah Mesir pada khususnya, umumnya umat Islam, karena bersekutu dengan panglima perang tentara Salib. Jadi Perdana Menteri Syawar yang sebelumnya sudah aman justru malah bersekutu dengan Amauri untuk menjadi khalifah. Akhirnya terjadi pertempuran antara Asaduddin dan Perdana Menteri Syawar yang dibantu oleh Amauri. Nah, ini Salahuddin melawan Perdana Menteri Syawar yang bersekutu dengan Amauri. Salahuddin berhasil menduduki Iskandaria. Jadi Iskandaria adalah sebuah kota di Mesir ya, atau sekarang disebut dengan Alexandria, Al-Iskandaria, atau orang-orang sekarang sering menyebutnya Alexandria. Salahuddin berhasil menduduki Iskandaria, tetapi ia dikepung dari darat dan laut oleh tentara Salib yang dipimpin oleh Amauri. Nah, Amauri di sini adalah tadi panglima perang Salib yang berasal dari Yerusalem. Dan akhirnya pertempuran itu berakhir dengan perjanjian damai Agustus tahun 1167 Masehi. Isi dari perjanjian damai itu adalah pertukaran tawanan perang maksud di sini. Dan akhirnya setelah terjadi perjanjian damai, akhirnya Salahuddin kembali ke Suriah, kemudian Amauri kembali ke Yerusalem, dan Syawar kembali menjabat atau berkuasa kembali di Iskandaria. Jadi Iskandaria yang diperebutkan itu akhirnya diberikan kembali kepada Syawar. Nah, ini kurang lebih kota Iskandaria ya, kurang jelas, tapi Iskandaria atau Alexandria merupakan
kota yang sangat cantik yang ada di Mesir, di mana di Iskandaria ini merupakan kota pelabuhan. Dan tadi sudah dijelaskan bahwa Salahuddin yang menguasai Iskandaria, kota Iskandaria dikepung oleh tentara Salib dari darat maupun dari laut. Nah, tahun 1169, jadi baru tadi tahun berapa tadi? Tadi tahun 1167, sekarang tahun 1169, baru 2 tahun setelah perjanjian damai antara Salahuddin dan Amauri dan serta Sawar, tentara Salib yang dipimpin Amauri kembali melanggar perjanjian. Nah, orang-orang tentara Salib ini melanggar perjanjian, khususnya Amauri yang ingin menguasai Mesir. Padahal perjanjian damai sudah disepakati, tapi ternyata Mesir diserang dan akan dikuasai oleh Amauri, oleh pasukan-pasukan Salib, dan rakyat Mesir banyak dibunuh, serta Khalifah Al-Adid akan diturunkan jabatannya dan sangat membahayakan umat Islam yang ada di Mesir. Lebih sudah banyak korban-korban yang meninggal dari orang-orang Islam di Mesir. Kemudian Asaduddin Sirkuh dan Salahuddin dari Suriah kembali ke Mesir, dan Amauri akhirnya dapat dikalahkan dan Mesir dapat dibebaskan dari ancaman tentara Salib. Akhirnya dikalahkan, Mesir dibebaskan oleh Salahuddin dan Asaduddin Sirkuh pamannya. Kemudian kemenangan-kemenangan ini membuat iri seorang Sawar yang tadi Perdana Menteri merasa iri karena melihat kesuksesan yang dilakukan oleh Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi dan Asaduddin Sirkuh. Sawar merasa iri atas keberhasilan tersebut dan berniat membunuh Salahuddin dan Asaduddin Sirkuh. Namun tentu saja melihat Asaduddin Sirkuh serta Salahuddin track recordnya sudah beberapa kali melakukan peperangan dan merupakan seorang yang tangguh. Akhirnya Sawar pun gagal untuk membunuh Salahuddin dan Asaduddin. Dan akhirnya justru Perdana Menteri Sawar akhirnya berhasil ditangkap dan oleh perintah Al-Adid, yaitu penguasa Mesir dari dinasti Fatimiyah tadi, disuruh untuk dihukum mati. Sawar yang tadinya Perdana Menteri akhirnya dihukum mati atas perintah dari Al-Adid, seorang khalifah terakhir dari dinasti Fatimiyah. Nah, kita melihat sekarang membahas mengenai peranan politik keluarga Ayyub. Sebagai imbalan atas jasa-jasanya, jasa-jasa tadi yang mengamankan Mesir, kemudian menaklukkan Amauri, mengusir para tentara Salib. Sebagai imbalannya, Khalifah Al-Adid mengangkat Asaduddin Sirkuh sebagai Perdana Menteri. Nah, 1169 menggantikan tadi Perdana Menteri Sawar yang dihukum mati. Jadi Asaduddin Sirkuh naik menjadi Perdana Menteri. Perdana Menteri itu yang memimpin pemerintahan ya. Kalau di kerajaan seperti itu, dinasti kerajaan seperti itu. Kalau sekarang di kita di Indonesia kan sistem politiknya itu presidensial, jadi presiden kepala negara sekaligus pemerintahan. Tapi di kerajaan-kerajaan tidak seperti itu. Ada raja sebagai ketua negara atau pemimpin negara, tetapi pemerintahan dijabat oleh Perdana Menteri. Nah, Asaduddin Sirkuh menggantikan Perdana Menteri Sawar menjadi Perdana Menteri tahun 1169 di Mesir, dan ini merupakan pertama kalinya dia dari keluarga Ayyub yang menjabat sebagai Perdana Menteri. Perdana Menteri. Jadi sebelumnya keluarga Ayyub itu tidak pernah menjabat sebagai orang penting atau memiliki kekuasaan penting di sebuah dinasti, karena biasanya keluarga Ayyub adalah panglima-panglima perang. Tapi di dalam kesempatan yang diberikan oleh Al-Adid di Mesir, akhirnya Perdana Menteri
dijabat oleh Asaduddin Syirkuh dan merupakan pertama kali dari keluarga Ayub. Tetapi ia hanya berkuasa 2 bulan, karena meninggal. Dan Khalifah Al-Adid kemudian mengangkat Salahuddin. Tadi Salahuddin adalah keponakan dari Asaduddin Syirkuh. Al-Adid mengangkat Salahuddin sebagai penggantinya, sebagai Perdana Menteri di sana. Pada waktu ia dilantik menjadi Perdana Menteri, ia baru berusia 32 tahun. Dan ia mendapat gelar sebagai Al-Malik An-Nasir, artinya adalah penguasa yang bijaksana. Kemudian ada kekhawatiran dan kecemburuan Nuruddin Zanki. Nuruddin Zanki ya. Nuruddin Zanki ini kalau kalian masih ingat adalah orang atau gubernur yang ada di Suriah. Gubernur Suriah di bawah pemerintahan dinasti Abbasiyah yang mengutus Asaduddin dan Salahuddin ke Mesir untuk mengamankan konflik di sana. Tapi ternyata melihat kesuksesan Asaduddin dan Salahuddin, ia merasa cemburu dan merasa terancam. Nah, keberhasilan Salahuddin menaklukkan wilayah-wilayah kekuasaan dinasti Fatimiyah menimbulkan kekhawatiran Nuruddin Zanki. Ia melihat Salahuddin sebagai ancaman yang sangat potensial bagi kekuasaannya. Jadi meskipun dia orang yang memerintahkan, tetapi melihat kesuksesan, merasa iri dan terancam, ini merupakan potensi yang sangat bahaya bagi kelanggengan kekuasaan saya di Suriah. Menurutnya seperti itu. Dan terjadi adanya benih-benih ketegangan antara Salahuddin dan Nuruddin Zanki karena tidak dipungkiri begitupun dengan Salahuddin. Salahuddin pun juga ingin memiliki keinginan untuk memperluas kekuasaannya. Karena begitulah politik. Tidak, bahkan dosen Bapak menyebutkan bahwa di dunia politik itu tidak ada teman yang abadi. Nah, yang ada kepentingan yang abadi. Dari dulu sampai sekarang, background Islam ataupun bukan, yang namanya politik sering kali kejam dan kotor ya. Dan seperti itu pun terjadi pada masa dinasti Ayyubiyah. Kemudian akhirnya Salahuddin menjadi penguasa di Mesir. Nah, Al-Adid wafat tahun 1171 Masehi. Akhirnya Salahuddin mengambil alih kekuasaan Mesir. Nah, Al-Adid ini adalah khalifah terakhir dari dinasti Fatimiyah, ya. Dinasti Fatimiyah. Dan ketika Salahuddin naik sebagai raja, dia tidak menjadikan nama dinasti tersebut tetap Fatimiyah, tetapi menjadikan dinasti tersebut adalah dinasti Ayyubiyah. Kemudian tidak lama setelah itu Nuruddin Mahmud atau Nuruddin Zanki tadi ya, Nuruddin Mahmud atau Nuruddin Zanki itu sama, juga meninggal dan Salahuddin Al-Ayyubi memproklamasikan dirinya sebagai sultan di Mesir. Karena sebelumnya ketika masih ada Nuruddin Zanki, ketika masih hidup atau Nuruddin Mahmud masih hidup, Salahuddin tidak bisa memproklamirkan dirinya sebagai raja atau sebagai sultan karena merupakan bawahan dari Nuruddin Zanki. Baru setelah Nuruddin Zanki meninggal, dia memproklamasikan dirinya sebagai sultan di Mesir. Tetapi Salahuddin juga tetap mendukung dinasti Abbasiyah di Baghdad ya, karena sama-sama bermazhab Sunni. Jadi ketika Baghdad berkuasa di Mesir pun ada dinasti Ayyubiyah tetap yang independen, yang tidak di bawah kekuasaan dari dinasti Abbasiyah, tetapi tetap menghormati dinasti Abbasiyah. Ayyubiyah tetap menghormati dinasti Abbasiyah karena melihat background-nya yaitu sama-sama bermazhab Sunni. Nah, ini adalah potret dari Salahuddin Al-Ayyubi bergelar Al-Malik An-Nasir As-Sultan Salahuddin Yusuf. Seorang raja pertama atau khalifah pertama dari dinasti Ayyubiyah. Di barat sering dikenal dengan sebutan Saladin. Nah, mungkin demikian materi yang dapat Bapak sampaikan. Untuk
absensinya silakan kalian eh, kirim kolom komentar di link YouTube SMP Islam Bakti Asih dengan konten ini. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ada manfaatnya pertemuan kali ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.